Sore saudara, Anda kembali menyaksikan Kepri hari ini, edisi Senin 22 Januari 2024 bersama saya Samarsita. Beragam informasi seputar Kepulauan Riau telah dirangkum oleh tim kami. Berikut berita selengkapnya. Saudara, kita masuk ke informasi yang pertama. Kejaksaan Negeri atau Kejari Batam menayangkan pemberitaan tidak berimbang di salah satu media online terkait tuduhan tuntutan rendah terhadap terdakwa kasus perlindungan pekerja migran Indonesia atau PMI, di mana pemberitaan itu terus-menerus dipublikasi tanpa adanya konfirmasi dan data dari pihak Kejaksaan Negeri Batam. Juga dikatakan jika Aliansi Mahasiswa Kepulauan Riau akhirnya melaporkan Kejari Batam ke KKRI, Kejagung, dan Jamwas perihal hal ini. Kepala Kejaksaan juga mengatakan gelar konferensi pers terkait pemberitaan yang tidak berimbang dan terkesan tendensius dalam beberapa hari ini di salah satu media. Tujuan mengumpulkan kawan-kawan media hari ini adalah untuk meluruskan berita bahwa berita itu menurut Kejaksaan bersifat tendensius, karena penulisannya tidak berdasarkan data dukung bersumber dari Kejari Batam. Jika pemberitaan ini dibiarkan, maka akan berdampak pada institusi maupun pribadi. Maka dari itu, Kejari Batam pun melakukan pengaduan ke Dewan Pers. Apapun yang ditulis masyarakat akan membaca kemudian beropini. Kepala Kejaksaan juga mengatakan, ia baru 2 bulan menjabat dengan adanya pemberitaan miring di masa jabatan yang belum seumur jagung dianggap sebagai pembunuhan karakter. Konferensi pers terkait pemberitaan yang tidak berimbang dan terkesan tendensius yang beberapa hari ini muncul di salah satu media. Pada kesempatan ini tujuan kami mengumpulkan teman-teman media adalah untuk meluruskan berita itu, bahwa berita itu adalah menurut kami berita yang lebih bersifat tendensius karena penulisannya tidak berdasarkan data dukung yang bersumber dari kami. Kepala Kejaksaan juga siap menghadapi laporan Aliansi Mahasiswa Kepulauan Riau di KKRI, Jamwas, maupun Kejagung RI, karena Kejaksaan yakin berada di posisi yang benar. Kejaksaan meminta masyarakat untuk lebih bijak membaca berita dan mengkonfirmasi pada sumber yang tepat. Jangan sampai informasi yang diterima keliru hanya berdasarkan pemberitaan yang terkesan tendensius. Rizky Kurniawan, TVRI Kepri melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Polres dan pemerintah Kabupaten Lingga menandatangani MOU pembinaan dan pelatihan penerimaan Polri. Disaksikan OPD teknis dan pejabat utama Polres. Nantinya putra-putri Lingga akan diberi pembinaan sebelum mendaftar Polri. MOU pembinaan pelatihan calon anggota Polri dilakukan di ruang Rupatama Polres Lingga, Senin 22 Januari 2024. Nantinya para calon pendaftar Polri, baik itu masih siswa, SLTA maupun yang sudah selesai, akan mendapatkan pembinaan dan pelatihan langsung dari anggota Polri Polres Lingga. Di antaranya bidang akademik maupun fisik dasar, jelang tes Polri nantinya. Kapolres Lingga AKBP Robi Topan Manusiwa mengatakan, MOU ini merupakan instruksi dari Polda Kepulauan Riau untuk melakukan pembinaan putra-putri daerah calon anggota Polri. Langkah selanjutnya kami langsung melakukan pembinaan terhadap putra-putri di wilayah Lingga yang ingin menjadi anggota Polri. Berdasarkan arahan dari Bapak Kapolda di program beliau Komandan yang pertama bahwa beliau akan lebih mengutamakan putra-putri daerah dalam menjadikan anggota Polri jadi putra-putri daerah. Kami pembinaan di sini ada beberapa item seperti pembinaan jasmani dan akademik serta kesehatan. Fokuskan di sini. Kalau untuk fisiologi nanti ada kegiatan di SMA 1. Pemerintah Kabupaten Lingga menyambut baik MOU ini.
dengan harapan bisa menciptakan mental anak pulau yang akan ikut tes Polri di Polda Kepulauan Riau, tepatnya di Kota Batam. Hingga hari ini kerjasama dengan tanda tangan untuk MOU untuk penerimaan calon polisi untuk Kabupaten Niaga khususnya. Program ini sudah berjalan beberapa tahun yang lalu dan ini kita mengulangkan kembali untuk meneruskan MOU bersama pihak kepolisian. Dan tentu dari MOU sudah dilakukan hari ini, ya, kita berharap memang minat dari anak-anak Kabupaten Niaga yang memang ingin masuk polisi itu harus terus diberikan semangat. Dengan adanya pelatihan ini tentu memberikan jalan lebih mudah, baik itu untuk jasmani ataupun akademik yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Bekal dasar pembinaan dan pelatihan calon anggota Polri ini, nantinya para peserta bisa untuk mengikuti berbagai tes, baik itu untuk tes masuk TNI, Polri, IPDN, dan lainnya, termasuk Akpol dan Akabri. Dari Lingga, Paino TVRI Kepri melaporkan. Saudara, Desa Bukit Padi, Kecamatan Jemaja Timur yang menjadi lumbung ketahanan pangan di sektor pertanian dan peternakan mendukung penuh pemekaran Kabupaten Kepulauan Jemaja atau BP2 KKJ. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Desa Bukit Padi Lukman Hakim saat tim BP2 KKJ gelar silaturahmi ke desanya. Kepala Desa Bukit Padi Lukman Hakim saat dikonfirmasi mengatakan bahwa masyarakat sangat mendukung dan bersemangat untuk sebuah pemekaran kabupaten. Untuk itu dukungan dan semangat tersebut perlu diapresiasi agar sebuah harapan untuk sebuah kabupaten tercapai. Alhamdulillah, untuk saat ini kita dari masyarakat Bukit Padi menyambut penuh tentang pendukung pemekaran Kabupaten Kepulauan Jemaja. Harapan kita ke depan memang secepatnya dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat bisa menerima proposal kita tentang pemekaran Kabupaten Kepulauan Jemaja ini. Dukungan penuh tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat Desa Bukit Padi, Kecamatan Jemaja Timur demi sebuah kesejahteraan masyarakat untuk generasi penerus. Untuk itu pihaknya menganggap perlu dan pentingnya sebuah pemekaran kabupaten baru di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Anambas. Sementara itu Ketua BP2 KKJ Edi Ja'far mengatakan terima kasih kepada pemerintah desa dan masyarakat yang telah mendukung sepenuh hati baik materi maupun moral. Untuk itu pihaknya mengajak untuk bersama-sama berjuang untuk mencapai sebuah kabupaten baru di perbatasan negara yang jauh dari ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi, dan ibu kota negara. Masyarakat untuk pemekaran Kabupaten Kepulauan Jemaja cukup antusias. Dari 12 desa, 1 kelurahan, itu kami sudah jalani 9 desa. Semuanya 9 desa ini mendukung untuk terwujudnya Kabupaten Kepulauan Jemaja. Saat ini tim BP2 KKJ terus intens selama 4 tahun untuk melakukan silaturahmi dan sosialisasi terhadap pemekaran Kabupaten Kepulauan Jemaja, yang saat ini sudah mendapat dukungan dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Saat ini pemekaran Kabupaten Kepulauan Jemaja tinggal 1 langkah lagi perjuangan, yaitu di tingkat pusat. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI Kepri melaporkan. Saudara, informasi terkait lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah di Kepri hari ini. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Bazar Pasar Imlek Tanjung Pinang, event tahunan yang berlangsung sebulan sebelum Hari Raya Imlek sebagai lambang perwujudan persatuan di tengah keberagaman.
Bazar Pasar Imlek Tanjung Pinang, event tahunan yang berlangsung sebulan sebelum Hari Raya Imlek, sebagai lambang perwujudan persatuan di tengah keberagaman. Pasar Imlek di Kota Lama Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, ternyata menjadi primadona pilihan masyarakat. Untuk mengisi liburan saat akhir pekan bersama keluarga, ratusan meja dengan beragam macam jualan berjejer di sisi kiri dan kanan sepanjang Jalan Merdeka, hingga Teku Umar. Hiasan lampion yang bergelantungan di langit-langit jalan juga menambah semarak kemeriahan Pasar Imlek ini. Banyak masyarakat yang berbondong-bondong datang ke Bazar Pasar Imlek ini, baik yang ingin berbelanja atau hanya sekedar mencuci mata. Bazar Pasar Imlek ini juga menjadi simbol keberagaman masyarakat Kepulauan Riau, sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakat. Bukan hanya dari kalangan Tionghoa, namun dari masyarakat etnis lain turut hadir memeriahkan Bazar Pasar Imlek ini. Seperti keluarga Bapak Bayu ini, keluarga asal Tanjung Uban yang hadir dan ikut menikmati keberagaman Bazar Pasar Imlek ini. Saya rasa acara ini sangat bagus ya, karena sangat positif sekali untuk keberagaman kita, beragama yang ada di Tanjung Pinang ini. Ya, sekali memajukan UMKM yang ada di Tanjung Pinang. Saya rasa dengan adanya ini kita bisa mempersatukan antara berbagai macam agama ya, tidak hanya agama Tionghoa aja, Konghucu yang merayakan ini, namun dari agama-agama lain pun kita bisa bersama-sama merayakan acara Imlekan ini. Harapannya ke depan, Pak? Harapannya ke depan acara ini terus berlanjut dan hingga kita bisa menyatukan warga yang ada di Tanjung Pinang ini. Ketua Panitia dan Ketua Harian PSMTI Kota Tanjung Pinang Kabupaten Bintan, Hartojo, sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat di Bazar Pasar Imlek. Acara ini kita itu acara tahunan, Pak. Arti kata di Kota Tanjung Pinang ini, bazar untuk UMKM ini kita lakukan setiap tahun sekali menyambut Tahun Baru Imlek, di mana acara itu biasanya kita lakukan setiap 1 bulan sebelum Hari Raya Imlek. Hari Raya Imlek kita membuat acara ini untuk menghidupkan pengusaha-pengusaha UMKM di Kota Tanjung Pinang. Yang kita lakukan selama ini didukung oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang dan Provinsi Kepulauan Riau. Acara ini kita khusus untuk ramaikan menghidupkan Kota Tanjung Pinang dengan menghidupkan usaha-usaha UMKM di Kota Tanjung Pinang. Wah, luar biasa. Baik dari masyarakat yang Bapak-Bapak lihat sekarang ini, tingkat toleransi masyarakat dengan acara ini silakan aja. Begitu antusiasi masyarakat terhadap acara kita ini. Yang jelas acara kita ini untuk meramaikan Kota Tanjung Pinang, menghidupkan pengusaha UMKM Tanjung Pinang. Dengan adanya Bazar Pasar Imlek ini, diharapkan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau tetap menjaga kebersamaan di tengah keberagaman. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Lamhot Jackson dan Abdullah, TVRI melaporkan. Pasca hujan deras 1 hari 1 malam yang mengguyur wilayah Kepulauan Jemaja, tim BPBD Kecamatan Jemaja Timur laksanakan monitoring bencana banjir di Desa Ulu Maras. Kegiatan monitoring tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Cabang BPBD Kecamatan Jemaja Timur, Agus Ilham, dan didampingi oleh seluruh tim reaksi cepat BPBD. Akibat cuaca ekstrim tersebut mengakibatkan banjir dan genangan air di rumah dan jalan penduduk di Kecamatan Jemaja Timur. Tepatnya di Jalan Gunung Kuter, RT 6 RW 2 dan RT 7 RW 4, Desa Ulu Maras, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas. Saat ini tim BPBD Kecamatan Jemaja Timur terus memantau luapan air pada Bendungan Dapit yang disebabkan oleh intensitas hujan yang mengguyur wilayah Kepulauan Anambas yang menyebabkan banjir genangan air dengan ketinggian air dari permukaan jalan poros sekitar 30 cm sampai 50 cm. Pasca kejadian tersebut, belum ada laporan baik kepada BPBD maupun kepada pihak desa terkait kerugian maupun korban jiwa. Namun saat ini kondisi air pasca hujan di Desa Ulu Maras belum mengalami penyusutan. Saat ini tim BPBD terus intens melakukan koordinasi bersama pemerintah, baik di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.
Tim BPBD Kecamatan Jemaja Timur menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrim terutama saat musim penghujan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya banjir susulan dan juga tanah longsor. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI Kepri melaporkan. Diduga mengalami depresi, seorang PNS RSUD Muhammad Sani Karimun ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tergantung di tangga darurat di rumah sakit tersebut. Jasad DA yang merupakan seorang pegawai negeri sipil RSUD Muhammad Sani Karimun pertama kali ditemukan oleh pegawai RSUD Muhammad Sani Karimun. Saat itu memang tengah melakukan pencarian terhadap korban. Hal itu dikarenakan pihak keluarga mencari korban yang memang tidak pulang ke rumah dan didapati kendaraan korban terparkir di rumah sakit tersebut. DA yang ditemukan dalam keadaan tergantung di tangga lantai 6 tersebut diketahui tengah mengidap gangguan psikologi. Hal itu diterangkan oleh Kapolres Karimun AKBP Fadli Agus. Kapolres Karimun menjelaskan salah satu penyebab DA mengalami depresi adalah karena adanya penyakit yang diderita sejak lama. Dan korban juga diketahui pada 3 tahun lalu pernah melakukan upaya bunuh diri. Namun saat ini aksi korban digagalkan oleh pihak keluarga. Hasil pemeriksaan awal bahwa yang bersangkutan mengidap gangguan psikologi, sudah pernah berkonsultasi dengan dokter spesialis atau dokter psikiater, baik yang ada di RSUD Karimun ini maupun di Batam dan Malaysia. Jadi keluhannya adalah depresi dan pernah 3 tahun lalu ada upaya untuk bunuh diri dan alhamdulillah pada saat itu ditemukan oleh keluarga sehingga batal. Pegawai negeri sipil di RSUD kerja di bidang teknik listrikan RSUD. Saat ini korban sudah dilakukan visum oleh pihak rumah sakit dan dari hasil visum tidak terdapat tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Setelah proses visum dilakukan, korban langsung dikembalikan ke keluarganya untuk segera dimakamkan. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Putri Permatasari, TVRI Kepri melaporkan. Saudara, informasi terkait pemilu 2024 akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kepri hari ini. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Saudara, pelantikan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Sekabupaten Lingga masa khidmat 2023 hingga 2028. Majelis NU di Lingga bersifat netral dan siap menjaga pemilu damai. NU juga ajak warga gunakan hak suaranya di 14 Februari 2024. Pelantikan pengurus MWC NU Sekabupaten Lingga oleh Ketua PWNU Provinsi Kepri di Gedung Nasional Dabu Singkap Lingga, Jumat malam 19 Januari 2024. Pelantikan ditandai dengan pembacaan Al-Quran, pembacaan sumpah oleh para pengurus yang dilantik. Ketua PWNU Provinsi Kepri, Mahbub Daryanto mengatakan, setelah dilantiknya pengurus MWC NU di Lingga ini, NU siap ikut menjaga kedamaian di masa pemilu 2024 ini. Terima kasih. Pertama kita ucapkan selamat kepada pengurus Majelis Wakil Cabang yang di Kecamatan Kabupaten Lingga. Harapkan kami dari struktur ini bisa bersama-sama dengan pemerintah, seperti dengan Pak Camat, dengan MUI, dengan FKUB yang ada di kecamatan untuk menjaga kerukunan umat beragama, itu pasti menjaga
umat beragama tidak terpecah. Lagi kita masuk ke tahun politik dengan banyak segala perbedaan. Harapan kita perbedaan itu tidak menjadi celah orang lain untuk mengadu domba lah, memecah belah. Insya Allah kader-kader NU dengan para ulama-ulamanya yang ada di kampung-kampung, yang ada di desa-desa yang selama ini sudah menjaga umat dan membimbing umat di bidang agama. Mudah-mudahan dengan struktur NU yang hadir di Kabupaten se-Kabupaten Lingga ini menambah semangat gairah beragama dari masyarakat. Dihadiri oleh para pejabat di Lingga, serta tidak adanya simbol-simbol parpol, memastikan bahwa Nahdlatul Ulama atau NU netral tidak memihak siapapun. NU juga mengajak warga untuk menggunakan hak suaranya di 14 Februari nanti, agar bisa ikut menentukan nasib Indonesia di kedepannya. Dari Lingga, Paino melaporkan. Anggota DPR RI Chen Suilan meresmikan dermaga tambatan perahu nelayan, program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah atau PISEW. Program PISEW disalurkan dari dana aspirasinya sebesar 500 juta rupiah untuk Desa Cemaga Selatan, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR terus berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau. Tak hanya infrastruktur skala besar seperti jalan perbatasan, jembatan, dermaga, penyediaan infrastruktur kerakyatan juga disalurkan dengan skema padat karya guna mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan. Salah satunya tambatan perahu merupakan sarana vital yang sangat penting keberadaannya bagi nelayan. Karena itu, pemerintah pusat berupaya secara terus-menerus melaksanakan kegiatan infrastruktur publik demi mempercepat tumbuhnya ekonomi. Menurut DPR RI Chen Suilan, dalam sambutannya membangun tambatan perahu pelabuhan rakyat guna mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Ia berharap terbangunnya tambatan dermaga untuk pelabuhan rakyat akan mampu mendorong peningkatan pendapatan ekonomi para nelayan di Kabupaten Natuna. Tambatan perahu ini penting karena bagian dari fasilitas nelayan untuk memudahkan akses naik dan turun melaut, sehingga perahu nelayan lebih aman dan tertambat di satu lokasi saja. Pada kesempatan tersebut, Abdul Ghafar, Kepala Desa Cemaga Selatan mengatakan ambatan perahu di Desa Cemaga Selatan, Kecamatan Bungaran Selatan ini sangat bermanfaat besar bagi nelayan setempat. Kades Cemaga Selatan ini juga bersyukur dan berterima kasih atas bantuan Chen Suilan yang telah memperjuangkan pembangunan di desa tersebut. Saya mengucapkan terima kasih dari Kepala Desa Cemaga Selatan dan beserta masyarakat Cemaga Selatan mengucapkan terima kasih kepada Bukion yang telah membantu dana aspirasinya membangun pelabuhan air Kuang ini, karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jadi selama ini di sini tak ada pelabuhan, masyarakat tempatnya di laut semua. Sekarang alhamdulillah. Dan terima kasih kepada Bukion yang telah membantu dari dana aspirasinya untuk membangun pelabuhan air Kuang ini. Kecamatan atau desa yang berhak mendapat program PISEW harus memiliki beberapa kriteria, yakni kecamatan atau desa yang berpotensi berbasis agropolitan, peningkatan sektor ekonomi masyarakat, dan rencana tata ruang yang searah dengan pemerintah kabupaten kota. Diharapkan program padat karya PISEW dapat mengurangi angka kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, dan mengurangi indeks kemahalan serta pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Dari Natuna, Riki Rinopski, TVRI Kepri melaporkan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kepulauan Anambas sampaikan proses sortir lipat sudah 100%. KPU Anambas memastikan surat suara pemilu 2024 tepat kualitas. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KPU Kepulauan Anambas, Padilla. Saat ini KPU Kepulauan Anambas telah selesai melaksanakan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 yang dilaksanakan di gudang logistik KPU Kepulauan Anambas tanggal 13 Januari lalu.
Ketua KPU Kepulauan Anambas, Padillah, mengatakan bahwa terdapat kurang kirim dan kerusakan surat suara pada saat penyortiran dan pelipatan surat suara. Kebanyakan kerusakan disebabkan oleh kecipratan tinta. Hal tersebut dianggap hal biasa terjadi oleh KPU Kepulauan Anambas. Karena rusaknya berasal dari pabrik, maka perlu dilakukan penyortiran sebelum didistribusikan ke TPS. Terkait kerusakan surat suara tersebut, pihaknya telah memplenokan dan melaporkan kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau dan melalui sistem yang ada. Sementara itu, untuk kepastian pemenuhannya masih menunggu informasi dari KPU Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, saat ini pihaknya juga telah merinci surat suara yang kurang kirim dan yang dianggap rusak. Antaranya surat suara Presiden sebanyak 16 lembar, DPD RI sebanyak 33 lembar, DPR RI sebanyak 32 lembar surat suara, DPRD Provinsi sebanyak 43 lembar surat suara, dan DPRD Kabupaten Dapil Anambas 3 sebanyak 43 lembar surat suara. Untuk informasi saat ini bahwa akumulasi surat suara Pilpres dan Pileg khususnya di wilayah Anambas yang telah berhasil diselesaikan sekitar 178.000 lembar lebih surat suara yang disertai dengan perakitan kotak suara sebanyak 820 kotak suara. KPU Kepulauan Anambas terus dengan intens berkoordinasi dengan KPU Provinsi Kepulauan Riau untuk memenuhi kebutuhan surat suara pemilu 2024. Mengingat waktu pemilu semakin dekat dan mobilisasi surat suara dari Provinsi ke Anambas harus memastikan transportasi yang digunakan terutama saat ini cuaca musim utara yang ekstrim. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI melaporkan. Saudara, rasa jenuh dan bosan dengan rutinitas yang padat memang seringkali datang. Namun ada banyak cara menghadapi rasa jenuh, salah satunya tentu dengan berlibur dan menyatu kembali dengan alam. Subi merupakan pulau yang mempunyai daratan dengan tekstur datar, tanpa bukit dan gunung. Tidak seperti wilayah kecamatan lain di Kabupaten Natuna. Satu pantai yang ada di Kecamatan Subi adalah Pantai Air Lingkung, yang terletak di Desa Terayak dan tidaklah terlalu jauh dari pusat pemerintahan. Sebutan Pantai Air Lingkung bagi masyarakat Subi sendiri dikarenakan terbentuk pantainya yang memang melengkung bila dilihat dari kejauhan. Pantai yang satu ini selain masih asri juga dapat memberikan keindahan alam yang sangat mempesona. Keindahan pantai ini dapat dilihat dari letak suasana pantai. Airnya yang biru dan pasir putih yang bersih dapat menjadikan pantai ini memiliki potensi wisata untuk dikunjungi. Pulau ini berbatasan dengan negara tetangga, yaitu Malaysia dengan panorama pantai yang indah dengan pasir putihnya. Berjalan menyusuri Pulau Subi kecil, ibaratnya membalikan kehidupan ke masa lalu. Rumah-rumah penduduk walau telah disentuh dengan bangunan modern, dengan terlihatnya bangunan rumah beton, namun tradisi masyarakat Melayu di daerah ini masih mengurat mengakar. Untuk potensi sumber daya alam tidak ada persawahan, yang ada hanya perkebunan kelapa yang menutupi sebagian besar Pulau Subi kecil dengan pasir putih. Selain kelapa, tanaman utama lain adalah cengkeh yang memang menjadi komoditas utama Kabupaten Natuna. Pulau Subi menyimpan jejak-jejak sejarah perang masa lalu. Terdapat bekas lapangan udara yang dibangun oleh pemerintah Jepang. Di Kecamatan Subi, masyarakat masih relatif menjaga kebudayaannya. Hal ini dapat dilihat masih terjaganya beberapa cagar budaya. Di Desa Meliah terdapat sebuah makam keramat yang biasa disebut oleh masyarakat sekitar dengan nama Makam Keramat Darah Putih Penyebar Siar Islam. Selain itu juga sebuah peninggalan bersejarah yang dikenal dengan nama Tuk Lile Majenun atau sepasang meriam kuno. Meriam ini masih tersimpan di rumah salah seorang warga di Subi kecil yang diikat di sebuah tiang bagian tengah rumah. Untuk mencapai ke Pulau Subi ada kapal Roro, tol laut Pelni, begitu juga kapal perintis KM Sabuk Nusantara 80 yang bersandar di dermaga Pelabuhan Subi. Selain itu, modal transportasi andalan masyarakat Subi, baik Subi kecil maupun Subi besar, adalah kapal motor yang disebut pompong. Dengan pompong, masyarakat Subi dapat bepergian ke Ranai, ibu kota Kabupaten Natuna, selama 7 jam, ke Pulau Serasan selama 3 jam, dan ke Pontianak selama 22 jam.
Dari Natuna, Riki Rinovski melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini, serta jangan lupa saksikan Kepri hari ini setiap harinya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Samarsita mewakili segenap kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.